Yes, mantap, alhamdulillah. Tepat beberapa menit yang lalu, berita ini mengguncangkan satu Asia, bahkan sampai benua Eropa. Pasalnya, Presiden FIFA berikan hadiah kejutan super-duper spektakuler ke Indonesia apabila Indonesia bisa lakukan hal ini. Dikonfirmasi langsung oleh FIFA, Indonesia akan naik peringkat FIFA menjadi 100 di dunia. Fans Garuda Auto bahagia mendengarnya. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, begini kabar ranking FIFA Timnas Indonesia apabila bisa lakukan hal ini. Langsung naik ke 100 dunia kah? Simak ulasan lengkapnya di sini. Detik-detik pelatih Cina kibarkan bendera putih di depan seluruh publik negara Cina sendiri. Usai dirinya tidak dipercayai dan kena mental oleh kritikan dari netizen negaranya sendiri dan diserang juga oleh fans Garuda yang sangat mendunia. Indonesia langsung diuntungkan dan auto lolos ke Piala Dunia 2026. Ini jadi harapan terbesarku. Di sisi lain, begini adu pasaran pemain Timnas Indonesia jelang melawan Cina di GBK nanti. Pelatih Cina kena mental melihat pasaran pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Eropa langsung berikan poin penuh ke Indonesia kah? Mari simak fakta menariknya hanya di sini. Yes, mantap. Tepat beberapa menit yang lalu, pelatih Jepang Hajime Moriyasu umumkan Jepang calling yang malah panggil para pemain lapis dikarenakan akan berikan poin penuh kepada Timnas Indonesia sebagai hadiah karena sudah berjuang sejauh ini demi lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi harapan terbesarku. Di sisi lain, Jepang umumkan 27 pemain yang dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga yang akan melawan Indonesia. Tidak ada nama-nama pemain bintang yang dipanggil. Apakah ini sinyal bagi Indonesia untuk bisa mengambil poin penuh saat melawan Jepang nanti? Simak penjelasan detailnya di sini. Wah. Ole Romenyi telah tiba di Bali bersama sosok misterius yang datang bersamanya di bandara pada pagi hari ini. Postur tubuhnya sangat tinggi dan mirip dengan Elkan Bagot. Apakah ini pertanda dan informasi ini telah bocor karena Ole Romenyi yang tidak sengaja datang bersama Elkan Bagot untuk mengikuti TC di Bali bersama Timnas Indonesia? Ini jadi prediksiku. Di sisi lain, Ole Romenyi sangat tidak sabar mengikuti TC di Bali bersama Timnas Indonesia. Malah keceplosan sudah sampai di bandara bersama sosok pemain misterius ini. Siapakah sosok yang dimaksud Ole Romenyi? Simak jawaban bahagianya di sini. Nah, ini baru mantap. Usai resmi jadi tim scouting pemain-pemain berbakat di seluruh Eropa hingga dunia, Simon Tahamata langsung gaet dan datangkan Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi pada akhir Mei ini agar bisa ikut TC langsung di Bali bersama para pemain Timnas Indonesia yang lain. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, begini prestasi memukau Simon Tahamata yang bisa bikin fans Garuda bengong lihatnya, legenda Eropa yang dikagumi banyak pemain bintang. Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Changes to AC Milan. Here we go. Satu dunia auto geger dengar ini. Tepat beberapa menit yang lalu, Fabrizio Romano, media transfer pemain paling terpercaya di dunia, akhirnya resmi berikan kabar baik bagi seluruh fans Garuda. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Jay Itzes akhirnya resmi diboyong oleh AC Milan dengan harga 200 juta setelah melakukan negosiasi dengan Venezia FC. Jay Itzes akan terbang ke AC Milan hari ini untuk tanda tangan kontrak selama 4 musim di AC Milan dan akan mulai mengikuti latihan saat musim depan nanti. Ini jadi prediksiku. Di sisi lain, begini kabar terbaru dari Jay Itzes yang diminati dan dilirik oleh banyak klub besar Eropa. AC Milan dan Juventus sedang bernegosiasikah? Simak fakta bahagianya hanya di sini.
Alhamdulillah mantap, tepat beberapa menit yang lalu akhirnya Tom Haye resmi berikan pernyataan bahagia bahwa dirinya akan berpisah dengan Almere City musim ini karena kontraknya menolak diperpanjang. Tom Haye sangat senang karena bisa lepas dan bebas dari klub sampah Almere City yang berada di zona degradasi Eredivisie. Dikabarkan PSV Eindhoven dan Feyenoord sedang menghubungi agen dari Tom Haye untuk melakukan penawaran kontrak selama 2 musim di klub mereka. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Tom Haye resmi berpisah dengan Almere City musim ini. Klub papan atas Eredivisie incar Tom Haye kah? Simak informasi lebih detailnya hanya di video ini. Satu Indonesia bengong sekaligus bahagia melihatnya. Terpantau kamera dan bocor di media. Elkan Bagot resmi mengikuti TC di Bali bersama Timnas Indonesia dan baru saja sampai dari bandara dan disambut banyak fans Garuda. Setelah diwawancara akhirnya Elkan Bagot menerima tawaran PSSI dan Patrick Kluivert untuk memenuhi panggilan Garuda Calling. Ini jadi harapan terbesarku dan seluruh fans Garuda. Di sisi lain begini kabar bahagia dari Elkan Bagot soal tujuannya berada di Bali untuk diam-diam mengikuti TC Timnas Indonesia kah? Pastikan kalian simak videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Timnas Indonesia pernah masuk 100 besar ranking FIFA. Sebagai induk organisasi sepak bola dunia, FIFA biasa merilis peringkat negara-negara anggotanya secara berkala. Di sini, ranking FIFA menjadi salah satu tolok ukur penting untuk mengukur performa sebuah tim nasional, tak terkecuali untuk Indonesia. Singkatnya, semakin tinggi peringkat yang dimiliki, maka kualitas timnasnya disebut lebih bagus lagi. Lalu apa timnas Indonesia selama ini pernah menembus ranking 100 besar FIFA? Saat ini timnas Indonesia berada di posisi 123 ranking FIFA. Meski belum masuk 100 besar, tren positif terus terlihat, terutama dengan kehadiran pemain-pemain keturunan berkualitas yang didukung juga tim kepelatihan mumpuni. Meski begitu, timnas Indonesia ternyata pernah berada di 100 besar FIFA. Hal ini terjadi pada 1998 saat skuad Garuda bertengger di peringkat ke-86. Sejauh ini, ranking itu menjadi capaian tertinggi timnas Indonesia dalam peringkat dunia FIFA. Pada era itu, tim Merah Putih dikenal sebagai salah satu tim yang cukup diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara dengan banyak pemain mumpuni. Torehan peringkat tersebut tidak lepas dari performa cemerlang timnas Indonesia sepanjang 1997 hingga 1998. Dari 13 pertandingan yang dijalani, mereka berhasil meraih 10 kemenangan, 1 hasil imbang, dan hanya 2 kali menelan kekalahan. Namun, kegemilangan tersebut tak berlangsung lama. Mulai 1999, posisi timnas Indonesia di ranking FIFA mulai merosot ke urutan ke-90. Penurunan berlanjut pada 2000 ketika timnas Indonesia terjungkal hingga peringkat 97. Sempat bangkit pada 2001, sayangnya skuad Garuda tak bisa terus tampil konsisten dari terpaksa turun lagi secara perlahan. Salah satu momen terparah yang dialami adalah saat PSSI dibekukan FIFA pada 2015. Dilarang mengikuti turnamen apapun yang sifatnya internasional. Ranking timnas Indonesia anjlok hingga 170-an. Setelah lama terpuruk, harapan hadir setelah Shin Tae-yong ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia pada 2019. Perlahan, ia mulai memperbaiki peringkat skuad Garuda dan mendekati kembali 100 besar. Kini perjuangan STY dilanjutkan Patrick Kluivert. Berada di urutan 123 besar, potensi untuk J. Itzes DKK untuk menyodok posisi 100 besar.
Syaratnya timnas Indonesia harus mampu tampil bagus dalam laga FIFA Matchday guna mendulang poin. Hal ini termasuk lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Cina dan timnas Jepang di Juni mendatang. Itulah jawaban apakah timnas Indonesia pernah masuk 100 besar ranking FIFA. Semoga prestasi itu bisa dicapai lagi dalam waktu dekat. Adu harga pasaran skuad timnas Indonesia versus Cina, tim merah putih unggul mutlak. Laga timnas Indonesia versus timnas Cina digelar dalam rangka Matchday 9 Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan, Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan. Mereka akan lebih dulu digembleng di Bali pada 26 hingga 31 Mei guna menghadapi Cina. Sementara pelatih Branko Ivankovic memanggil 27 pemain. Sebagian besar dari nama-nama yang dipanggil merumput di liga domestik. Hal itu berpengaruh pada harga pasaran skuad timnas Cina. Jika ditotal nominalnya 13,43 juta euro dalam kurung setara 247,7 miliar rupiah menurut Transfermarkt. Pemain termahal di skuad timnas Cina adalah Serginho. Pesepak bola naturalisasi asal Brasil itu memiliki nilai pasaran di angka 1,8 juta euro dalam kurung setara 33,2 miliar rupiah. Lantas, bagaimana dengan tim merah putih? Harga pasaran skuad timnas Indonesia menyentuh angka 37,5 juta euro dalam kurung setara 691 miliar rupiah. Pemain termahal di skuad timnas Indonesia adalah Mads Hilgers. Back FC Twente tersebut ditaksir senilai 7 juta euro dalam kurung setara 129,1 miliar rupiah. Perbedaan harga pasaran itu sekilas mengungkap seperti apa kekuatan Indonesia dan Cina. Namun di atas lapangan semua bisa berbeda karena banyak faktor bermain. Itulah adu harga pasaran skuad timnas Indonesia versus timnas Cina. Hilgers dan kawan-kawan tentu tidak boleh menganggap remeh tim Dragons, kendati nilainya cukup jomplang. Jepang umumkan 27 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, rombak skuad besar-besaran, kabar baik buat timnas Indonesia. Timnas Jepang besutan Hajime Moriyasu melakukan perombakan besar di skuadnya untuk 2 pertandingan tersisa Grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Australia dan timnas Indonesia. Jepang lebih dulu melawat ke markas Australia pada 5 Juni 2025. 5 hari kemudian, tim Samurai Biru menjamu timnas Indonesia di Stadion Suita. Mengingat Jepang telah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, pelatih Samurai Blue Hajime Moriyasu melakukan rotasi besar-besaran. Dia memanggil 7 wajah baru ke dalam skuad melawan Australia dan timnas Indonesia. Mereka adalah Ryonosuke Sato Okayama, Kota Tawarat Sumida FC Tokyo, Junosuke Suzuki Shonan Bellmare, Yu Hirakawa Bristol City, Mitsuaki Kumasa Kakashiwa Reysol, Shunsuke Mito Sparta, dan striker NEC Nijmegen sekaligus rekan setim Calvin Verdonk yakni Sano Kodai. Menariknya, tidak ada nama-nama tersohor yang menjadi andalan di Jepang seperti Kaoru Mitoma, Ritsu Doan, Junya Ito, Kyogo Furuhashi, Reo Hatate, Ayase Uda. Tanaka Aoi tidak ada dalam skuad untuk meladeni Australia dan timnas Indonesia.
Tentu situasi ini menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia yang akan bertarung pada 10 Juni mendatang. Paling tidak, skuad Garuda masih punya peluang untuk mencuri poin di Jepang dengan menghadapi lawan yang skuadnya bukan seperti biasanya. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu mengatakan keputusannya mengumumkan skuad edisi terbaru kali ini bukannya tanpa alasan. Mengistirahatkan pemain yang punya menit bermain sangat tinggi adalah fokusnya. Saya memutuskan untuk tidak memanggil pemain yang telah bermain sepanjang tahun dan telah memainkan jumlah pertandingan terbanyak, dan pemain yang telah menderita banyak cedera sepanjang musim. Dan itulah mengapa saya memilih anggota ini, terang Hajime Moriyasu. Pelatih Jepang seperti dikutip dari Nikkan Sports. Meski tak memanggil 13 pemain yang sebelumnya ada di skuad pada periode Maret 2025, masih ada nama seperti Wataru Endo, Daichi Kamada, hingga Takefusa Kubo. Mereka tetap mendapat kesempatan kembali bermain untuk timnas Jepang. Wataru Endo adalah gelandang juara Liga Inggris Liverpool. Daichi Kamada baru saja meraih kesuksesan bersama Crystal Palace dengan menjuarai Piala FA. Sementara Takefusa Kubo bermain untuk Sociedad dan grafiknya terus menanjak. Kubo mencetak 5 gol bersama Sociedad dari 35 pertandingan La Liga musim ini. Mereka telah bermain dalam pertandingan, tetapi waktu bermain mereka sangat sedikit. Begitu juga dengan Kubo, saya memanggilnya dengan harapan ia akan menjadi pemimpin baru para pemain muda nanti, jelas Moriyasu. Ole Romenyi semangat membara jelang TC Timnas Indonesia di Bali. Para pemain Timnas Indonesia mulai berdatangan ke Bali. Terbaru adalah Ole Romenyi yang sudah tiba di Pulau Dewata pada Kamis dalam kurung 22 Mei 2025. Meskipun sudah ada yang tiba di Bali untuk persiapan menjalani pemusatan latihan mulai Senin dalam kurung 26 Mei 2025, mereka masih memiliki agenda masing-masing. Ivar Jenner memilih menginap di salah satu hotel mewah yang ada di kawasan Nusa Dua. Lalu dari informasi yang didapat, jajaran pelatih termasuk Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzaat sedang berada di salah satu desa di Badung Utara bersama pihak sponsor pada Jumat 23 Mei 2025. Sedangkan Ole Romenyi terlihat di salah satu lapangan mini soccer untuk syuting iklan salah satu air minum dalam kemasan. Ole ramah. Meskipun cuaca cukup terik di kawasan Denpasar dan sekitarnya, penyerang yang sudah mencetak 2 gol untuk timnas Indonesia ini tetap ramah dalam menerima permintaan foto dan tanda tangan di sela-sela kesibukannya. Ia tiba di lapangan tersebut sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah dan baru menyelesaikan syuting pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Ole yang ditemui bola.com pun mengakui bahwa cuaca di Bali cukup panas. Bahkan ia sampai membawa kipas angin mini untuk mengurangi rasa panas. Ia juga mengaku bahwa pertama kalinya penyerang Oxford United tersebut menyambangi Bali. Tempat yang bagus. Ini pertama kalinya saya datang ke Bali. Saya juga berpikir bahwa Bali sedikit lebih panas dan sedikit lebih lembab dibandingkan di Jakarta, terang Ole. Ia pun tidak sabar untuk bisa membela timnas Indonesia kembali, termasuk menjalani pemusatan latihan di Bali United Training Center mulai Senin mendatang. Disinggung soal Bali United Training Center, Ole Romenyi masih belum bisa memberikan banyak komentar. Saya belum pernah melihatnya, baru mendengarnya saja. Kita lihat saja nanti seperti apa saat TC tanggal 26 ya, terangnya singkat. Prestasi Simon Tahamata yang baru ditunjuk jadi Head of Scouting Timnas Indonesia. Prestasi Simon Tahamata, sosok yang baru ditunjuk jadi Kepala Pemandu Bakat atau Head of Scouting Timnas Indonesia. Salah satunya begitu spesial. Tahamata merupakan mantan pesepak bola profesional.
Ia pernah memperkuat Ajax Amsterdam dalam kurung 1976 hingga 1980, Standard Liège dalam kurung 1980 hingga 1984, Feyenoord dalam kurung 1984 hingga 1987, Beerschot dalam kurung 1987 hingga 1990, dan Germinal Ekeren dalam kurung 1990 hingga 1996. Setelah pensiun, Tahamata banting setir menjadi pelatih. Namun, ia lebih banyak berkecimpung di tim usia muda pada rentang 10 hingga 16 tahun. Alhasil, tidak ada prestasi mentereng yang ditorehkannya. Juara Eredivisie. Prestasi ini diraih Tahamata ketika memperkuat Standard Liège. Ia 2 kali menjadi kampiun di Belgia pada 1981 hingga 1982 dan 1982 hingga 1983. Sayangnya, capaian itu tidak bisa diulangi ketika memperkuat tim Belgia lain, yakni Beerschot. Ia hanya menambah gelar berupa Piala Belgia 1980 hingga 1981 dalam kurung Standard Liège. Juara KNVB Cup. Prestasi ini diraih Tahamata ketika memperkuat Ajax Amsterdam. Ia menjadi juara KNVB Cup atau Piala Belanda pada 1978 hingga 1979. Bersama Feyenoord, Tahamata gagal meraih prestasi apapun. Wajar jika kemudian namanya lebih melegenda bersama Ajax. Prestasi ini 3 kali diraih pria berdarah Ambon tersebut. Tahamata juara Liga Belanda pada 1976 hingga 1977 dan 1978 hingga 1979 dan 1979 hingga 1980. Sayangnya, ia tidak meraih prestasi bersama Ajax di level Eropa. Namun 3 trofi Liga Belanda plus 1 KNVB Cup sudah cukup untuk menjadikan Om Simon, sapaan akrabnya, sebagai legenda. Sumbangsi terbesar Tahamata buat Ajax bukan soal trofi, melainkan pengembangan pemain muda di akademi. Cukup banyak pemain yang pernah merasakan tangan dinginnya pada era 2004 hingga 2009 dan 2014 hingga 2024. Itulah 3 prestasi Simon Tahamata yang baru ditunjuk jadi Head of Scouting Timnas Indonesia. Semoga tangan dinginnya juga menular ke skuad Garuda. Klub-klub yang melirik Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes pada musim panas 2025 bakal gabung seteru Juventus. Bek Timnas Indonesia Jay Itzes menjalani musim yang menggembirakan bersama Venezia di Serie A 2024 per 2025. Ia berhasil menembus tim utama Il Lagunari, bahkan menjabat sebagai kapten tim dalam 15 pertandingan terakhir. Jay Itzes berpeluang meninggalkan Venezia pada akhir musim ini karena Venezia masih dalam bayang-bayang degradasi setelah musim lalu mentas ke Serie A. Mereka berada di urutan ke-19 atau kedua dari bawah dengan nilai 29. Venezia akan memainkan laga terakhirnya pada pekan ke-38 Serie A 2024 per 2025 menjamu Juventus di Stadion Pierluigi Penzo, Senin dalam kurung 26 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Jay Itzes dipastikan absen pada pertandingan nanti karena akumulasi kartu kuning. Pemain berusia 24 tahun tersebut bakal menjadi properti panas di jendela transfer 2025 per 2026. Banyak klub disebut-sebut menginginkan tanda tangannya. Kontraknya bersama Venezia masih berlaku hingga 2027. Namun tak menutup kemungkinan baginya untuk hengkang jika ada tawaran yang menggiurkan.
Klub raksasa Italia Inter Milan ikut masuk daftar terdepan tim yang menginginkan jasa Jay Itzes yang dipantau sejak Maret 2025. Jay menjadi target untuk menambah kekuatan lini belakang I Nerazzurri. Dengan Francesco Acerbi yang berusia 37 tahun dan Stefan De Vrij yang berusia 33 tahun menjadi pilihan bek tengah utama yang dimiliki Simone Inzaghi musim ini. Inter Milan telah mencari sejumlah profil untuk menyegarkan pertahanan mereka musim depan. Inter sangat terkesan dengan Jay Itzes dari Venezia, yang penampilannya baru-baru ini menunjukkan kemampuannya untuk menetralisir penyerang papan atas seperti Artem Dovbyk, Romelu Lukaku, dan Matteo Retegui yang semuanya kesulitan saat menghadapi bek timnas Indonesia tersebut. Keterampilan Itzes yang kuat dalam menjaga dan mengantisipasi lawan membuatnya menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Francesco Acerbi yang telah berjuang melawan banyak cedera musim ini. Resmi, Tom Haye dan Almere-City berpisah di akhir musim 2024 hingga 2025. Bintang tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia, Tom Haye resmi berpisah dengan klubnya Almere-City di akhir musim 2024 hingga 2025. Haye tak lagi memperkuat tim yang berkompetisi di kasta teratas Liga Belanda tersebut karena kontraknya yang habis pada Juni 2025 tak diperpanjang oleh pihak klub. Kabar perpisahan itu diketahui lewat laman resmi Almere-City. Beberapa pemain Almere-City juga bernasib sama seperti Haye, di mana kontraknya tidak diperpanjang. Ya, keterangan resminya Almere mengucapkan selamat tinggal kepada Haye dan sejumlah pemain dan staf yang segera pergi, seperti Damil dan Kerlui, Joey Jacobs, Anas Tahiri, Nordin Bakker, Alex Charbonnel, dan Faiz Matoir. Almere-City FC mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa pemain dan anggota staf pada Rabu sore. Mereka memiliki kontrak yang akan berakhir, yang tidak diperpanjang, tulis Almere-City dalam laman resminya Kamis dalam kurung 22 Mei 2025. Damil dan Kerlui, Joey Jacobs, Tom Haye, Anas Tahiri, Nordin Bakker, Alex Charbonnel, dan Faiz Matoir memiliki kontrak yang kedaluarsa yang tidak diperpanjang dan oleh karena itu mengucapkan selamat tinggal kepada Almere-City FC. Sambungnya, manajer teknis Almere-City, Ciel Dekker, menyampaikan terima kasihnya kepada Haye beserta pemain dan beberapa staf atas kontribusinya selama ini. Dia menjelaskan pihaknya akan fokus membangun pondasi tim yang kuat dalam menatap musim depan di kasta 2 Liga Belanda. Semua pemain dan anggota staf ini telah berkontribusi pada pertumbuhan klub kami dengan cara mereka sendiri dan kami berharap mereka sukses di sisa karir mereka, tutur Dekker. Fokus kami sekarang adalah membangun seleksi untuk musim depan dan kami sudah dapat mengumumkan beberapa penerus dalam jangka pendek, tambahnya. Haye merapat ke Almere-City pada September 2024. Gelandang timnas Indonesia itu total memainkan 30 penampilan dan mencatatkan 2 assist sepanjang musim ini. Meski tampil cukup impresif, sayangnya perjalanan Haye tidak berjalan mulus. Pasalnya, Almere-City harus terdegradasi dari Eredivisie. Kini Haye berstatus tanpa klub dan bebas transfer. Menarik untuk disimak kemana pemain timnas Indonesia itu akan berlabuh. Apakah akan tetap berkarier di Belanda atau ke negara Eropa lainnya?